Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan semoga Allah melimpahkan kemampuan kita untuk mempersiapkan diri kita menjemput sang pencabut nyawa yang senantiasa 70 kali dalam satu detik melihat menatap kita. Mudah-mudahan Allah mempersiapkan segala-galanya agar kita siap bisa kembali kepada Allah dengan rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga terlimpah kepada keluarga, para sahabat, kerabatnya, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga terlimpah juga kepada kita selaku umatnya dan dicatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya Allah akan dipandu atau pemateri yang akan menyampaikan adalah Ustadz Gun-Gun Syihabuddin, segera beramal berlomba dengan ajal. Mudah-mudahan bermanfaat, namun sebelumnya mari kita dengarkan wejangan tausiah dari bunda kita yang tercinta. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah. Bunda Empet, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah mu ada Uwi bisi mu nyambut sekali-kali, jangan ibu aja. Nah, kita sudah masuk itu nih. Udah, Assalamualaikum Ustadz Jento. Biasanya suka barengan Bu. Waalaikumsalam. Iya, barengan saya. Dia juga siarannya 2 dan 3. Sekali-kali Uwi jangan ibu aja. Nini sekali-kali yang saya muda. Barengan juga ngisi di ngisi kajian Bu bareng. Oh iya betul. Maaf. Makanya mau tuh suka ke ibu karena Sujianto ini barengan, dia dua layar pasti. Oh iya. Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Pak Rustam, Pak Mu, Kang Dea, juga Uwi dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih Cek Lin bisa silaturahmi. Ada 2 ini, ada Ibu Lin Bibeng, ada Ibu Lin Karlina. Ibu Nanai juga ikut sama Ibu Rani, sahabat berdua itu. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah dalam mengikuti kajian di pagi hari yang indah ini. Bagaimanapun juga kita kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa sudah dipastikan ada di dalam Al-Quran akan mengalami kematian. Di dalam rukun iman juga takdir dan qadar diberikan kepada seluruh manusia bahwa suatu saat pasti akan dipanggil oleh Allah, ditakdirkan untuk harus menghadap ilahi Robbi dengan melalui sakaratul maut dan dipanggil dengan ajal yang setiap detik tadi kata Pak Mu terus mengikuti kita, karena yang paling dekat itu adalah ajal dari kematian kita. Nah, untuk membawa bekal apa yang untuk kita dibawa ke sana dengan menambah ilmu di pagi hari ini dan bersilaturahmi serta mengistiqomahkan dalam ibadah keseharian kita marilah sama-sama sedikit-sedikit menerima bekal kita untuk nanti apabila ajal dipanggilkan berlomba dengan kebaikan kita. Itulah barangkali pengantar, semoga kita semua dengan hadirnya ini mendapatkan kasih sayang Allah, mendapat hidayah dari Allah dan disehatkan oleh Allah supaya kita bisa istiqomah dalam mengkaji dan mengaji ayat-ayat Allah. Dan hari ini kita membaca buku Riyadus Sholihin, sekali lagi tebal, lebih baik Pak Gun-Gun aja yang menyingkat, kita tinggal instannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah.
Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz Gungun menyampaikan juga mohon doanya buat saudara-saudara kami, para kru Khalifah yang hari ini diuji oleh Allah, sedang sakitnya, sedang ada terpaparnya juga, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan, dan diikhlaskan, dilimpahkan kesabaran, mudah-mudahan bisa beraktivitas sedia kala ya. Khususon mohon doanya buat keluarga Mbak Ninik ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Baik, Ustadz Gun silakan. Ya, Ustadz silakan. Riyadhus Shalihin episode terakhir ya. Insya Allah. Tapi tetap Maret akan disambung kayaknya. Iya. Baik, silakan. Jumat jangan lupa Ustadz Gun. Insya Allah. Request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bangun lagi di pagi hari ini, yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melakukan salah satu di antara amal-amal salih yang berserakan, ya salah satunya adalah kita bisa bertolabul ilmi melalui media Zoom ini. Semoga Allah Ta'ala mencatat kegiatan kita ini sebagai amal salih yang Allah tetapkan pahalanya nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, menjadi hamba-hambanya yang solihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Ikhwatu iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pekan lalu ya, bahwa kita melihat orang atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersemangatnya mereka dalam berburu kebaikan. Ya, betapa semangatnya mereka dalam mencari ladang pahala. Ya, makanya pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa ketika kita mengetahui ada amalan yang disebut sunnah, maka amalkan perbuatan sunnah tersebut, jangan malah ditinggalkan. Ya. Para salafus salih mereka mengatakan ya, kami mengamalkan sunnah karena kami tahu bahwa itu adalah sunnah. Ya, kami mengamalkan sunnah karena kami tahu bahwa itu sunnah. Sementara orang-orang mutaakhirin, orang-orang akhir zaman ini, mereka meninggalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Jadi terbalik ya. Jadi mereka itu para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus salih yang lainnya, mereka itu mengamalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Nah, sementara kita seringkali kita meninggalkan sunnah ya karena tahu bahwa itu sunnah ya, karena tahu hukumnya sunnah sehingga kita berani untuk meninggalkannya. Nah, ini salah satu di antara konsep yang sebetulnya terbalik ya, yang harus kita riset ulang, bahwa ketika kita mengetahui ada satu amalan yang disebut sunnah, ya artinya amalan tersebut bisa mendatangkan pahala, maka seketika kita harus memiliki respon spontanitas untuk mengamalkannya, al-istijabah al-fauriyah, artinya
secara cepat kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terdahului oleh orang lain ya. Apalagi terdahului oleh ajal ya. Seorang ulama mengatakan beliau menasehati para anak muda gitu ya. Kita anggap aja kita semua anak muda lah. Kenapa? Karena kita masih diberikan umur ya. Selama kita masih diberikan umur, maka gunakanlah kesempatan umur tersebut, kesehatan tersebut ya. Ulama ini mengatakan kalau di masa muda kita tidak membiasakan diri dengan amal saleh, kalau di masa muda kita tidak bersemangat dalam melakukan amal saleh, bagaimana nanti ketika di waktu tua ya? Ketika di waktu kuat saja kita susah untuk beramal, ketika di waktu sehat saja kita susah untuk beramal, bagaimana nanti ketika kita melewati masa-masa tua, melewati masa-masa yang lemah. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan usia, maka manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan-kesempatan itu, potensi-potensi tersebut untuk meraih sebanyak-banyaknya amal saleh. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, jika jiwamu gitu kan berbisik untuk meninggalkan salah satu amal saleh, ini kata Imam Al-Qurtubi, maka katakan padanya, siapa tahu amal saleh ini justru yang akan mengantarkanmu ke dalam surga. Ini kata Imam Al-Qurtubi ya. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu begitu mengencourage kita ya untuk senantiasa mengambil setiap kesempatan, setiap kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan pahala manfaat bagi kita semua ya. Jadi setiap kali jiwa kita merasa malas ya, setiap kali jiwa kita merasa ingin meninggalkan salah satu di antara amal salih, ba'diyah Isa misalkan, aduh malas ba'diyah Isa teh ya. Malas gitu ba'diyah Isa itu. Atau misalkan ba'diyah duhur misalkan ya, kita malas kenapa? Karena ingin segera makan siang dan seterusnya, apapun alasannya ya, apapun alasannya, terkadang kita selalu ingin segera meninggalkan ya amal saleh yang seharusnya bisa kita lakukan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, bisikan ke dalam jiwamu tersebut ya, siapa tahu dengan amalan yang sederhana ini, dengan amalan yang kita sepelekan itu justru akan mengantarkanmu ke dalam surga ya. Jadi setiap kali kita ingin meninggalkan amal saleh, padahal tahu itu amal saleh, padahal tahu itu sunnah, tapi terkadang syaitan selalu menggoda kita supaya kita meninggalkan amalan tersebut ya. Maka bisikan sesegera mungkin ya, siapa tahu bahwa dengan amal itu engkau akan diantarkan ke surga ya. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa ya. Jangan engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau itu hanya memberikan senyuman kepada saudaramu ya, hanya sekedar memberikan wajah yang ceria di hadapan saudaramu. Ini adalah bagian dari amal saleh. Ya, masih banyak amalan-amalan saleh yang berserakan yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan ya, dan itu semua kita niatkan semoga menjadi bekal kebaikan kita ya. Semoga menjadi ladang pahala nanti di yaumil akhir. Sebagaimana para sahabat setiap kali ada kebaikan maka mereka akan senantiasa bersegera dalam melakukannya. Dan ini benar-benar mengamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Kalian itu harus rakus ya, kalian itu harus bersemangat dalam mengambil segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ya. Kemudian wasta'in billah fala ta'jiz, dan senantiasa meminta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa terus bersemangat dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut ya. Kemudian dan jangan pernah merasa lemah. Artinya jaga kontinuitas ya, jaga kontinuitas. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, beliau bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi itu pernah suatu malam beliau sholat, kemudian diikuti oleh salah satu di antara sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. Ya, beliau membaca atau membuka dengan surah Al-Baqarah. Ya, kata sahabat ini, sepertinya di ayat yang ke-100 beliau akan ruku'.
Ternyata tidak, ya. Beliau melanjutkannya sampai apa? Sampai selesai Al-Baqarah. Ya, sepertinya selesai Al-Baqarah beliau akan rukuk. Ternyata tidak. Dilanjutkan dengan surah An-Nisa, ya. Ya, dilanjutkan dengan surah An-Nisa. Kenapa surah An-Nisa dulu, tidak Ali Imran dulu? Kenapa? Karena urutan Ali Imran itu baru ditetapkan setelah Al-Baqarah itu beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, ya. Baru ditetapkan Ali Imran setelah Al-Baqarah. Sebelumnya masih An-Nisa, ya. Makanya di dalam hadis yang satu An-Nisa, tapi dalam hadis yang lain Ali Imran. Ini beberapa riwayat. Nah, kata para ahli tafsir itu ada sedikit perubahan penyusunan, ya, antara Ali Imran dan An-Nisa, apakah setelah Al-Baqarah atau yang ditetapkan setelah Al-Baqarah itu apakah An-Nisa atau Ali Imran. Itu ada beberapa perbedaan pendapat di situ, ya. Nah, kemudian sampai-sampai sahabat Nabi ini ya bergumam dalam dirinya, ya, betapa bersungguh-sungguhnya Rasulullah SAW dalam melakukan ibadah. Ya, kita juga kan sama seperti itu, gitu kan? Kita juga sering seperti itu, apalagi kalau musim tarawehan, ya. Kita kadang ngintip dulu tuh sebelum masuk ke rakaat pertama, kita ngintip dulu ini surat apa ini, gitu kan? Ya, ini surat apa? Ini surat Al-Baqarah ini. Padahal surat Al-Baqarah yang dibaca cuma beberapa ayat saja, ya, tapi kita sudah takluk duluan, ya. Besoknya kita datang lagi, ya, kita nanya lagi, ini imam baca surat apa nih? Padahal imamnya gantian, gitu kan? Ternyata imam baca surat Al-Fil, ya. Apa itu Al-Fil? Al-Fil itu gajah. Saya balik lagi, kemarin aja Al-Baqarah panjang, apalagi Al-Fil, gajah, gitu, ya. Ini kadang kita begitu, ya, pilih-pilih gitu. Mau mau sholat yang benar tuh, ya. Rasulullah itu sampai 3 surat, ya. 3 surat berarti lebih dari 5 juz itu, ya. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa lebih dari 5 juz, ya. Di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan sampai-sampai aku ingin melakukan keburukan. Keburukan apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meninggalkan beliau, katanya, aku duduk saja. Dan itu sering terjadi, kan kita saksikan, ya, banyak orang-orang yang ketika tarawehan, ya, ya walaupun memang dibolehkan nggak apa-apa karena itu sunnah, gitu kan, gitu, secara hukum sunnah ya sunnah. Tapi kalau kita ingin mengambil fadilah tadi, ketika itu tahu sunnah, maka seharusnya kita semakin bersemangat, ya. Tapi inilah, ya, yang namanya godaan, ya, jangankan kepada kita, ternyata para sahabat Nabi pun ya terkena godaan kelelahan itu, ya kan. Nah, kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, seseorang yang sudah dijamin masuk surga, ya, sudah ditempatkan di tempat yang mulia, ya, maqam mahmuda, di tempat yang sangat terpuji, yang tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi beliau, ya. Tapi bagaimana ibadah beliau, ya, sampai di dalam hadis yang lain ketika Aisyah mengomentari kaki beliau yang sampai pecah-pecah, sampai bengkak-bengkak, gitu kan, hatta tatafarrata qadamah, ya, sampai kakinya itu bengkak, gitu, ya. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Coba, jawabannya luar biasa nih Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW luar biasa. Nah, setidaknya kita bisa meniru hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kecil-kecil saja, yang sederhana-sederhana saja, ya. Tapi kita konsisten dalam melakukan hal itu. Semoga itu bisa menjadi bekal, ya. Kenapa, hadirin? Ya. Kenapa? Karena kalau yang kita tabung itu amal salih, maka setiap orang yang meninggal, ya, setiap orang yang meninggal setelah kematiannya, every single person, gitu, ya, setiap orang yang meninggal itu, ya, yang sudah mati, maka mereka memiliki angan-angan, mereka memiliki cita-cita, ya. Kalau kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan, kalau amal saleh yang dikumpulkan, maka cita-citanya pun adalah cita-cita yang baik, bukan cita-cita yang berupa penyesalan, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wadu'atil janazah," ya, apabila jenazah telah dibawa oleh orang-orang, ya, di atas pundak-pundak mereka menuju kuburan. Kemudian orang ini, jenazah ini mengatakan seandainya pada masa hidupnya ia adalah orang yang salih, ya, maka dia akan mengatakan segerakan aku, ya. Jadi orang yang salih itu ketika dia sudah mati, ya, dia akan mengatakan segerakan aku. Kenapa?
Karena orang yang soleh diberikan kabar gembira berupa surga. Ya, jadi orang yang soleh itu punya cita-cita supaya kiamat segera terjadi. Ya, kenapa? Karena dia ingin dipercepat tuh tahapan-tahapan selanjutnya. Tidak sabar, ya, tidak sabar dengan pahala yang akan diterimanya. Ya, jadi orang-orang soleh itu luar biasa tuh. Ketika meninggal, mereka ingin disegerakan kiamat. Mereka ingin disegerakan yaumul ba'ats. Walaupun di alam kubur saja, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Karena kesolehannya, karena bakal yang sudah dipersiapkannya. Jadi ketika dipikul saja, orang soleh itu mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Ini orang soleh. Berbeda, ya, wa in kana ghaira salihah, kata Nabi SAW. Kalau seandainya orang itu bukan orang yang salih, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina tazhabuna biha. Celaka aku, mau dibawa kemana aku. Ini orang yang tidak saleh. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak memiliki bekal. Ya, sama seperti orang yang melakukan perjalanan, melakukan traveling, ya, ke satu tempat. Orang yang memiliki bekal yang cukup, dia tenang-tenang saja. Dia akan ingin segera sampai, dia ingin menikmati apa yang dia tuju, gitu. Sementara orang yang tidak memiliki bekal, orang yang sembarangan, gitu ya, begitu ada di satu tempat yang asing, maka dia akan kelimpungan, dia akan kesulitan, dia tidak betah, dia ingin segera kembali ke tempatnya, ya. Begitu pula orang yang tidak saleh, ketika dia tidak memiliki bekal, ya, maka dia ingin dikembalikan. Ya wailah aina tadhhabuna biha. Ya, semuanya mendengar, kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Mendengar semua makhluk, ya, kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'iq. Seandainya manusia bisa mendengar teriakan orang yang tidak saleh itu ketika dipikul di atas di atas pasarannya kalau orang Sunda, ya, maka semua makhluk mendengar kecuali manusia, ya. Betapa ruginya orang-orang yang tidak memiliki bekal, ya. Belum sampai ke kuburan dia sudah berteriak-teriak ingin segera dikembalikan. Nah, berbeda dengan orang yang soleh yang memiliki bekal yang cukup, ya. Dia ingin disegerakan. Kenapa? Karena begitu masuk kuburan pun, ya, di alam kubur pun dia sudah mendapatkan kenikmatan, ya. Sepanjang itu dia beristirahat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, orang yang salih itu, orang yang memiliki bekal yang cukup, maka di alam kuburnya dia ditemani oleh sosok yang sangat baik, ya, oleh sosok yang sangat disenangi. Apa itu? Dia adalah amal salihnya. Ya, kalau dia rajin sholat, maka sholat akan menemani di atas kepalanya. Ya, apabila dia rajin berzakat, menunaikan infak, maka dia akan berada di sebelah kirinya, ya. Sementara saum akan berada di sebelah kanannya, dan amal-amal soleh yang lainnya akan berada di bawah kakinya. Nah, ini ditemani semuanya oleh amal soleh. Sementara orang-orang yang tidak memiliki bekal, hadirin, orang-orang yang tidak memiliki bekal, maka demi Allah, kehidupan di alam kuburnya itu semuanya laknat terus, semuanya azab, nggak ada henti-hentinya. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi tadi, kalau kita punya keinginan untuk meninggalkan amal salih, ya. Kalau kita punya keinginan untuk melewatkan amal salih yang sebetulnya kita mampu melakukannya, maka bisikan sekali lagi ke dalam hati kita, siapa tahu dengan amal salih tersebut justru yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, ya. Ini harus dihujamkan di dalam hati. Terkadang begitu, kita ingin meninggalkan zikir ba'da sholat, ya kan? Kita menganggap sepele itu semua, ya. Padahal betapa luar biasanya tuh pahala zikir ba'da sholat itu, ya. Kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya. Atau misalkan kalau paling ringkas ya bisa 10 masing-masing, gitu kan. Itu kan luar biasa itu, ya. Kalau 33 itu kan Allah hapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Coba luar biasa itu, ya. Sementara kita adalah manusia yang tidak pernah luput dengan dosa. Kita adalah manusia yang tidak pernah terbebas dari dosa, baik yang disengaja ataupun tidak. Maka kesempatan kita untuk senantiasa membersihkan diri dari dosa adalah dengan cara itu, ya. Jangan pernah meninggalkan itu semua, ya. Lekenan, istiqomah dalam melakukannya. Sesibuk apapun kita, ya. Walaupun bukan sesibuk apapun, kadang sok sibuk apapun kita, ya. Sok sibuk apapun kita, ya.
maka kerjakan itu semua. Jangan pernah ditinggalkan. Jangan anggap sepele amalan-amalan kecil itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyukai amalan yang dawam meskipun sedikit, ya. Rawatib misalkan, ya. Rawatib jangan pernah ditinggalkan. Terkadang kita begitu ringannya meninggalkan rawatib, ya. Begitu entengnya kita meninggalkan rawatib. Padahal rawatib ini adalah salah satu di antara salat sunat yang senantiasa dikerjakan Nabi SAW. Ya, tidak mungkin orang itu bisa melakukan tahajud, ya, kalau dia bolong-bolong rawatibnya. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena rawatib itu adalah salat sunnah kedua setelah apa? Setelah salat wajib, ya, rawatib itu. Kedudukannya tinggi salat sunnah rawatib itu. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang senantiasa rutin melaksanakan 12 rakaat rawatib. 12 rakaat itu 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, ya Allah bangunkan rumah di surga. Coba bayangkan, pahalanya begitu besar. Jadi jual beli dengan Allah itu, ya, jual beli dengan Allah itu, kita mengeluarkan harga yang ringan, tetapi yang kita dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Wajuzzauna, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan ganjaran pahala dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan, ya. Gitu. Tinggal apa? Tinggal semangatnya aja kita ini, ya. Tinggal konsistennya aja kita ini. Ya, jangan sampai kesempatan-kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita itu malah terdahului oleh apa? Oleh ajal, ya. Nah, kalau kita sudah didahului oleh ajal, maka yang ada apa? Yang ada hanya penyesalan, hadirin. Ya, yang ada penyesalan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa seorang hamba yang mukmin, ya, setelah menjawab seluruh pertanyaan kedua malaikat di dalam kuburnya, terdengar seruan dari langit. Hambaku telah menjawab dengan benar, maka hamparkanlah untuknya kasur dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga, sehingga orang mukmin itu pun dapat merasakan udara dingin yang harumnya dan harum surga. Kuburnya diluaskan sejauh pandangan matanya. Selanjutnya akan datang seorang laki-laki rupawan berpakaian bagus dan harum baunya yang berkata kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang pasti menjadikan senang. Ini adalah hari yang sebelumnya telah dijanjikan kepadamu. Menyaksikan lelaki rupawan itu, orang mukmin itu pun segera bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menunjukkan engkau membawa kebaikan. Kemudian orang yang rupawan itu menjawab, aku adalah amal salihmu. Aku adalah amal salihmu. Mengetahui bahwa amal salihnya telah diterima oleh Allah Ta'ala, orang mukmin itu pun segera berdoa, ya Allah, ya, aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat agar aku dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan harta kekayaanku. Nah, di dalam hadis ini, hadirin rahimani rahimakumullah, ya, betapa orang yang salih, ya, orang yang salih itu pertama, ya, dia diberikan kabar gembira oleh Allah, ya, setelah apa? Setelah dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur, ya, di alam kubur, ya. Nah, alam kubur ini, pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat itu tidak dijawab oleh contekan, nggak bisa dijawab oleh itu, ya. Dulu di sebagian kampung mungkin nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak, ya, orang yang meninggal itu suka disisipi kertas tuh, ya, man rabbuka, ya, Rabbi Allah, ya, wa man nabiyyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma imamuka, imami Qur'anul Karim, dan seterusnya, ya. Nah, ini apakah masih ada atau tidak, ya. Nah, jawaban-jawaban itu nggak bisa tuh, ya, dijawab dengan contekan. Jawaban itu sesuai dengan amalan. Ya, kalau kita beramal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ya, tidak menjadikan Allah ilah yang lain, ya, tidak ada ilah yang lain selain Allah, tidak ada arbab yang lain selain Rabbul Alamin, ya, Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada togut, ya, tidak ada yang kita perturutkan, yang tidak ada yang kita kagumi betul-betul selain Allah, ya. Kemudian tidak ada andad, tidak ada saingan, ya. Maka kalau itu semua hilang di dalam diri kita, hanya Allah satu-satunya yang bersemayam di dalam hati kita, ya. Maka apa? Maka yakin kita bisa menjawab itu, ya. Jawabannya adalah Allah dengan pasti, dengan bulat, Allah, ya, gitu.
Begitu pula ketika kita benar-benar mencontohi Nabi SAW, ya, tidak menyelisihi sunnah-sunnahnya, ya, kita melaksanakan setiap titah contohnya, ya, kita lakukan semua yang dicontohkan Nabi SAW dalam hal yang sekecil apapun, misalkan, ya, tidak pernah minum pakai tangan kiri, gitu kan? Nabi kan melarang kita meminum pakai tangan kiri, tapi betapa banyak kita saksikan, ya, di majelis-majelis taklim, ya, para ibu-ibu, ya, dengan seenaknya gitu, gehu di tangan kananmu, ya, cengek di tangan kirimu, gitu kan? Apa yang akan kau makan dahulu, gitu kan? Ada orang yang seenaknya aja gitu, masuk dua-duanya, gehu tangan kanan, cengek tangan kiri. Padahal Nabi SAW mengatakan la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimal. Ya, setan itu makan minumnya pakai tangan kiri, hadirin, ya. Ini di majelis taklim masih banyak tuh, ya. Apakah ini tidak tersampaikan atau gimana tuh, ya? Minum pakai tangan kiri dengan enaknya. Padahal ini larangan Nabi SAW, ya. Larangan Nabi SAW, nggak boleh itu, ya. Makan minum pakai tangan kiri itu. Nah, kalau kita benar-benar mencontohi Nabi SAW, ya, dengan hal-hal yang kecil, sekecil apapun, ya, yang kita anggap sepele, ya, maka demi Allah kita akan mampu menjawab siapa nabimu, maka nabi kita adalah Muhammad SAW, ya, dan seterusnya. Itu semuanya hanya bisa dijawab oleh amalan, ya, oleh amalan. Kemudian di dalam hadis ini juga ada sebagai penetapan janji Allah, ya. Allah saat ini, ya, sudah menjanjikan kepada kita, ya, bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang mentaatinya, neraka disediakan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Saat ini kita masih belum yakin, ya. Mungkin sebatas ilmu yakin saja, ya, masih sebatas ilmu yakin. Tapi ketika kita sudah melewati dunia ini, masuk ke alam kubur, ya, maka apa? Maka Allah akan munculkan tuh perlahan demi perlahan sehingga itu menjadi hakul yakin, ya, menjadi ainul yakin. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Makanya orang yang ada di alam kubur, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Karena sudah tahu betul. Kalau sekarang kita masih belum yakin, ya, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, balasan di kubur, ya, pahala yang ada di kubur, kita masih belum yakin karena belum merasakan, baru sebatas ilmu yakin. Dan keilmuan itu kadang masih diragukan, gitu kan? Keilmuan itu kadang masih diragukan. Kalau baru sebatas konsep, kalau baru sebatas ilmu, ya, itu masih diragukan. Sehingga kita benar-benar belum yakin. Makanya kan tahapan ilmu itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ya. Ilmu yakin, ada orang yang meyakininya dengan benar-benar, ada orang yang ada yang tidak. Tergantung level keimanan. Kalau orang yang benar-benar iman, pasti meyakini betul, makanya dia beramal, gitu kan? Makanya sekecil apapun amal saleh tidak akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah, gitu kan? Gitu. Dia yakin dengan janji Allah. Ini ilmu yakin yang memang diyakini betul-betul dengan konsep keimanannya. Tapi kalau orang yang ragu, belum tentu dia bisa melakukan itu. Nah, baru tuh ketika dia sampai kepada alam kubur, mulai itu kelihatan tuh. Allah perlihatkan. Makanya sudah sampai tuh keyakinannya. Yang tadi ilmu yakin sampai kepada ainul yakin, ya. Ainul yakin itu dia diperlihatkan oleh Allah gambaran surga, ya. Setiap pagi, setiap petang. Makanya kata orang ini aqimis sa'ah. Saya ingin segera ke sana, saya ingin segera ke sana. Saya ingin benar-benar saya ingin masuk surga. Kenapa? Karena Allah tampakkan tuh ainul yakin. Dan nanti hakul yakinnya kalau dia sudah benar-benar masuk ke dalam surga. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman, maka ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka itu masih diragukan. Ya, gitu. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, perbaiki iman kita, ya, perbaiki iman kita, ya, yakin terhadap janji Allah, ya, surganya, dan yakin terhadap ancaman Allah dengan nerakanya, sehingga apa? Sehingga kita bisa benar-benar terus bersemangat dalam beramal. Ya, kemudian yang berikutnya di dalam hadis ini, salah satu keinginan orang yang saleh disegerakannya kiamat supaya mereka bisa kembali lagi dengan keluarganya. Dan ini janji, ya. Orang sejauh apapun jaraknya, selama dia masih menjalin silaturahim, maka Allah akan kumpulkan kembali nanti di surganya Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah akan kembalikan mereka, Allah akan kumpulkan mereka di surga dengan penuh kegembiraan. Ini janji Allah, ya. Gitu, makanya baik-baik dengan keluarga, jalin silaturahim. Ya, kenapa? Karena perkumpulan yang terbaik,
perkumpulan yang penuh dengan kebahagiaan adalah berkumpulnya nanti kita bersama-sama di surga. Ya, hari Jumat misalkan ya, kita ada agenda insya Allah ya. Kita sudah senang tuh berkumpul ya. Insya Allah kita akan berkumpul bertemu. Itu senang bahagia itu. Baru dengan teman-teman itu ya. Apalagi nanti kita berkumpulnya di surga, bertemu lagi di surga. Ya. Makanya ada orang yang tidak melihat temannya, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aina ashabi, di mana sahabatku? Ya. Jadi ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga tapi tidak menemukan temannya, tidak menemukan keluarganya, maka dia akan mendebat Allah, kata Nabi SAW, dengan debat yang sungguh luar biasa. Lebih hebat perdebatannya daripada kalian memperebutkan kebenaran ketika di dunia. Lebih hebat debatnya. Ini debatnya orang soleh coba ya. Mendebat Allah gitu kan. Kenapa? Karena dia mencari temannya. Aina ashabi? Di mana sahabatku? Ya. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana, ya. Tapi aku tidak menemukannya di sini. Mereka sholat bersama kami ketika di dunia. Mereka saum bersama kami ketika di dunia. Mereka berhaji bersama-sama kami, umroh bersama-sama kami. Tapi tidak ditemukan, ya Rabb, di mana gitu kan? Kenapa? Karena pasti kalau orang dalam satu komunitas kesalihan, Allah akan pertemukan lagi nanti di dunia. Jamaah haji 15, jamaah haji 16, jamaah haji 17 misalkan ya. Selalu mengadakan perkumpulan, Allah pertemukan lagi nanti di akhirat nanti, di surga nanti. Yakin itu, ya. Makanya kalau tidak ada, cari, ya. Kalau tidak ada, cari. Nah, orang yang salih, sekali lagi dia ingin kembali dengan keluarganya. Kenapa? Karena itu salah satu di antara janji Allah. Allah akan mengembalikan orang-orang yang saleh yang dimasukkan ke dalam surga, ke dalam surga, dikembalikan kepada keluarganya. Allah akan pertemukan kembali, ya. Itu orang-orang yang saleh, hadirin. Ya, itu orang-orang yang saleh. Nah, sementara orang-orang yang tidak saleh justru mereka akan saling mendakwa nanti, ya, saling menuntut itu. Ya, kenapa saya menjadikan dia sebagai teman? Ya, kenapa saya menjadikan dia sebagai kawan? Mereka itu adallani ba'da iz ja'ani, ya. Dalam Quran surah Al-Furqan, laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkanku. Ba'da, setelah datang kepadaku peringatan, ya. Tapi karena berteman dengan teman yang buruk, justru teman yang buruk itu menyesatkan kita. Ya, nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian keinginan yang ketiga orang yang saleh itu, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, jika seorang yang sudah meninggal diberikan kabar surga, ya, di alam kuburnya, maka mereka berharap agar kembali kepada keluarganya untuk memberikan kabar gembira dengan selamatnya dia dari api neraka dan kemenangan yang menuju surga itu baru di kuburan. Makanya kata Utsman bin Affan, ya, kuburan itu adalah manzilatul ula, manzilah yang pertama. Kalau di manzilah yang pertama ini selamat, maka dia akan selamat seterusnya. Ya, orang yang selamat di surga diberikan kabar gembira dari surga, ya, kabar gembira dengan surga. Dan diperlihatkan kalau engkau dulu berbuat keburukan, tuh kata Allah, ya, kalau engkau dulu berbuat keburukan, diperlihatkan neraka tuh, ya. Kalau engkau dulu berbuat keburukan, maka sesungguhnya itulah tempatmu. Makanya dia senang, makanya dia berbahagia, dia sudah memiliki bekal yang cukup, sehingga Allah memberikan kabar gembira dengan surga. Nah, orang-orang yang sudah diperlihatkan surga baginya, maka orang ini mengatakan, da'uni hatta adhaba fa'ubashshiru ahli. Biarkanlah aku hingga aku pulang dan memberikan kabar gembira kepada keluargaku. Ya, dia ingin pulang, tapi tidak dikabulkan. Ya, sebagaimana kalau kita melakukan travel, ya, perjalanan ke satu tempat, umroh saja. Begitu sampai di hotel, kita ingin segera memberikan kabar gembira kepada keluarga kita bahwa kita sudah sampai. Apalagi ini, ya, kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang tidak ada batasannya. Ya, kemudian orang ini ingin memberikan kabar gembira, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Bayangkan kalau dikabulkan, ya, kalau dikabulkan. Ustaz Muh misalkannya sudah meninggal duluan, udah gitu mendapatkan kabar gembira, ya, Rob, saya mau pulang ke keluarga. Itu baru-baru diterima, itu nanti diusir itu nanti diusir, makanya tidak dikabulkan. Tetapi itu adalah salah satu keinginan ahli surga, calon penghuni surga, ya, ketika dia sudah mendapatkan berita-berita tentang kenikmatan surga, maka dia ingin memberitakan kepada keluarganya bahwa saya sudah selamat, bahwa saya sudah dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya.
Kata Allah, sesungguhnya setiap jiwa itu akan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan-balasan kalian. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia adalah orang yang menang, orang yang beruntung. Jadi tidak hanya sekedar masuk surga, hadirin, ya. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi dijauhkan dari neraka. Kalau hanya sekedar masuk surga, insya Allah orang-orang yang beriman akan masuk surga. Tapi belum tentu, ya, masuk surganya itu langsung, gitu kan? Ada orang yang mampir dulu. Makanya orang yang menang itu adalah faman zuhziha anin nar, ya. Makanya salah satu doa yang populer, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat apa? Surga, hasanah di akhirat itu. Nah, kemudian ditambahi wa qina azabannar. Kenapa? Karena kalau cuma hasanah di dunia, boleh jadi dia mampir dulu ke neraka. Makanya kita tambahi wa qina azabannar, itu doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, kan, yang Nabi hanya mengajarkan doa itu ketika haji itu. Doa yang lainnya mah tambahan, silakan. Tapi ketika kita umroh, ketika kita sedang haji, maka perbanyaklah doa itu. Ya, kenapa? Karena tujuan kita itu hanya apa? Tujuan kita hanya itu, gitu loh. Ya, masuk surga tanpa direbus dulu di dalam neraka. Itu tujuan kita. Cita-cita kita harus seperti itu. Ya, sementara doa-doa yang lainnya itu biasanya bersifat doa-doa masalah di dunia saja, gitu kan? Sementara yang lebih penting adalah kita meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, baru gambaran-gambaran saja kita berkeinginan untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita. Kita ingin kembali ke dunia memberitakan, hanya sekedar memberitakan itu. Bahwa saya selamat, bahwa saya selamat dari api neraka, dan saya dijaminkan surga. Ini luar biasa. Nah, sementara orang-orang yang tidak saleh, hadirin rahimani rahimakumullah, yang tidak memiliki bekal, hadirin, ya. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, marra Rasulullah SAW di qabr. Dia bertanya, man sahiba hadza qabr? Siapa penghuni kubur ini? Kemudian para sahabat mengatakan, si fulan. Kata Nabi SAW, rok'atan ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum. Kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ringan dalam hadis yang lain. Rok'atan khafifatan mimma tahkiruna wa tanfiluna yazidaha hadza fi amalih. Ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Coba bayangkan, ya. Ketika Nabi melewati sebuah kuburan, Nabi tahu, diberitahu oleh Jibril. Nabi bertanya, siapa kuburan ini? Siapa penghuni kubur ini? Kemudian para sahabat menjawab, si fulan. Kata Nabi SAW, 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan, ya, 2 rakaat yang sederhana, 2 rakaat yang tidak ada apa-apanya, mungkin tidak ada khusyuknya. Dia harapkan untuk bisa dilakukannya kembali supaya bisa menambah amal solehnya. Coba bayangkan, ya. Ada orang yang sudah dikubur ingin kembali ke dunia hanya ingin sekedar melaksanakan 2 rakaat yang ringan saja. Sementara kita masih hidup, seringkali kita meninggalkan 2 rakaat yang ringan itu, ya. Oleh sebab itu, hadirin rahimani rahimakumullah, manfaatkanlah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, usia yang masih Allah amanahkan kepada kita, untuk apa? Untuk memperbanyak amal saleh. Jangan sampai ketika kita sudah masuk kuburan, ya, sudah dikubur, kita berangan-angan ingin kembali ke dunia hanya untuk mengerjakan 2 rakaat yang ringan, biar sekedar menambah amal saleh, gitu kan? Sementara sekarang kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, ya, kekuatan kepada kita untuk terus senantiasa bersemangat dalam melakukan amal-amal baik, dan itu semua akan kembali kepada kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita, insyaallah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz Gun-Gun sudah menyampaikan kajian ilmunya kaitan dengan beramal sebelum ajal menjemput. Ini buat saya agak sedikit berkeringat, ya. Paling ingat, banyak begitu kesempatan amal, akan tetapi dilewatkan begitu saja tanpa disadari. Itu akan mempermudah ketika kita baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Kang Dea, sebelum sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan sesuatu. Insya Allah Khalifah Tur
akan memberangkatkan grup umroh, mohon doanya, di tanggal 6 Maret dan tanggal 20 Maret. Ya, keberangkatan untuk tanggal 7 dan tanggal 21, karena H-1 harus masuk hotel karantina. Insya Allah di tanggal 6 bersama Ustadz Asep Fuad, yang di tanggal 20 bersama Ustadz Nail. Ya, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan bagi ibu bapak yang mau mendaftar silakan, khususnya di tanggal 21, mudah-mudahan bisa nambah ya seat penerbangannya. Ini hotelnya. Dan untuk haji silakan daftarkan untuk para putra putri kerabat saudara yang usianya di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk haji khusus. Haji khusus masa tunggunya hanya 7 tahun saja. Ya, silakan. Dan kalaupun ada yang mau pindah dari haji reguler karena masa tunggunya cukup lama, silakan. Insya Allah kami akan membantu bagi siapa saja ibu bapak yang terdaftar di haji reguler tetapi akan pindah ke haji khusus. Karena memang masa tunggunya 21 tahun untuk wilayah Jawa Barat. Ya. Demikian Kang Dea, terima kasih. Nah ini satu lagi, ya kalau ingin cepat pergi haji maka menggunakan visa furoda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama. Ini tidak harus menunggu antrian. Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Ya. Ini pertama dari Ibu Yuniarti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, kita sering mengamalkan amalan sunnah dengan istiqomah dan beramal soleh. Contoh berinfak setiap subuh. Namun beberapa suka lupa mengamalkan, khususnya sholat, qobla, dan ba'da zuhur. Nah, sekarang ada rasa putur, merasa kehilangan. Kadang-kadang juga hafalan Quran sudah hafal tetapi tidak membaca 2 hari saja. Lupa ini. Ini bagaimana solusinya mempersiapkan supaya kita tidak ragu. Mantap kayak tadi itu seolah-olah tidak mau ketinggalan amal sunnah. Demikian Ustadz dari Bu Yuniarti. Sahabat Nabi Hanzalah pernah mengeluhkan keadaannya kepada Abu Bakar gitu ya. Atau terdengar oleh Abu Bakar, nafik Hanzalah, munafik ini Hanzalah, munafik ini Hanzalah. Kata Abu Bakar, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Iya, kalau saya sedang bersama Nabi, semangat ibadah saya tinggi, ya, luar biasa semangat ibadah saya. Tapi ketika saya berkumpul dengan keluarga, ya, bekerja, ya, dan seterusnya, semangat ibadah saya berkurang. Kata Abu Bakar, kalau begitu mah sama tuh, gitu kan? Mari kita mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mari kita mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan kita ini. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya ringkas, sa'atan wa sa'atan, perlahan demi perlahan. Artinya tadi, ya, ketika kita bersemangat jangan terlalu bersemangat, gitu. Kalau langsung misalkan digas, gitu ya, getilu teh ya, digas. Ya langsung digas misalkan ya gitu, udah gitu melempem ya, jangan kita begitu semangat menghafal ingin langsung satu halaman gitu kan, enggak ya, kata Nabi sa'atan wa sa'atan. Makanya kenapa amal yang disukai oleh Allah itu adalah adwamu wa in qala, sedikit tapi continue gitu. Nah begitu pula dengan rawatib ya, rawatib itu jangan dianggap sebuah beban gitu kan. Artinya kalau misalkan duhur ya santai dulu gitu kan, jangan kayak harus satu paket. Walaupun memang yang terbaik disegerakan, tetapi untuk memberikan jeda istirahat ya dikasih ruang, dikasih luang, waktu luang lah gitu ya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam arihna biha bis shalah. Salat itu istirahatnya Nabi gitu ya. Salat itu istirahatnya Nabi. Jadi bukan menjadi beban. Tapi selama salat itu mesti menjadi beban, maka ya rawatib susah untuk dilakukan ya. Kenapa? Karena kayak beban tambahan gitu loh. Tapi kalau salat itu sebagai istirahatnya kita, dikasih celah gitu ya, dikasih jeda ya, habis misalkan kalau ibu-ibu di rumah habis zikir, habis apa, minum dulu misalkan ya, udah gitu lanjutkan, boleh seperti itu, silakan ya gitu. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa kan ini kita dalam proses belajar, proses tadaruj bertahap kan gitu. Tapi kalau sudah terbiasa mah ya udah nggak usah dibicarakan lagi. Tapi bagi orang-orang yang masih
membiasakan diri ya. Pertama itu ya jangan dijadikan sebagai sebuah beban ya. Tapi dikasih ini tadi, dikasih ruang dulu ya. Ngambil minum dulu udah gitu, santai dulu udah gitu, lanjutkan gitu ya. Hafalan juga sama ya, jangan terlalu banyak ya, yang penting continue ya. Dan yang terakhir mungkin kita harus banyak-banyak doa ya. Bismillahi Allahumma paksakeun, Bismillahi Allahumma paksakeun gitu ya. Harus dipaksain ya. Allah taala alam. Baik. Ini seperti nanti Ramadan ya, tarawehan kalau kita amin kekeretang. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Ghazali Rajendra. Saat ini sedang viral, salah satu Ustadz membahas pertanyaan jamaah tentang wayang. Namun di-blow up oleh media, dipotong videonya sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Padahal Ustadz tersebut sudah diklarifikasi, bahkan meminta maaf. Tapi polemik ini diperpanjang. Ketika ada salah satu tokoh ulama yang secara tidak langsung menyindir Ustadz tersebut dengan menyelenggarakan pegelaran wayang di pondok pesantrennya dengan membuat wayang-wayang yang seolah-olah mirip Ustadz tersebut dengan rangkaian kata-kata yang kurang baik. Bagaimana kita selaku umat muslim menanggapinya? Satu, karena untuk saya pribadi, Pak Rajendra ini, membuat hati resah melihat sesama muslim seperti ini. Bukannya bersama-sama mencari amalan, malah saling mencaci. Afwan Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, dengan fenomena ini kita bisa melihat ya, mana ustadz yang benar-benar ustadz, mana ustadz yang gadungan. Kalau saya mah simpel saja itu aja. Kita bisa dan kita bisa semakin memantapkan hati mana yang diikuti ya, mana yang harus ditinggalkan ya. Kenapa? Karena memang dunia viral ini begitu ya, banyak orang-orang yang dijadikan secara instan apapun itu ya, apapun itu ya, dia bukan seorang model ya, tetapi dia bisa menjadi foto model ya, bahkan fotonya bisa laku miliaran gitu kan. Padahal dia bukan seorang foto model, tetapi karena itu aja, karena viral saja gitu ya. Ya begitu pula dunia perustadan mungkin ya. Nah, dari situ kita sebagai orang awam ya, kita bisa melihat, bisa menilai mana yang seharusnya kita ikuti ya, mana yang harus kita tinggalkan, dan kita bisa menilai ya. Dan mudah-mudahan ya fenomena seperti itu bisa menjadi jalan hidayah bagi kita ya. Oh, ternyata yang selama ini kita anggap salah bisa jadi benar kan gitu. Ternyata yang kita anggap benar ternyata bisa jadi salah. Dan biasanya Allah membukakan setiap tabir-tabir kebenaran itu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, melalui beberapa kejadian, melalui beberapa keadaan, itu bisa menjadi hidayah bagi sebagian orang. Tentu bagi sebagian orang tidak semuanya ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hidayah dari kejadian itu, gitu ya. Allah taala alam. Kita doakan saja ya, semoga orang yang sedang diuji ya, Allah berikan kesabaran. Kemudian orang yang tadi kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah ya, menjadikan itu sebagai apa ya? Ya kita saling doakan saja, sesama muslim saling doakan. Jangan saling doakan mendoakan kecelakaan, jangan sampai ya. Kita doakan kebaikan saja, semoga mereka dapat hidayah gitu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Mungkin bukan mengejek tapi mengajak ya kayaknya. Mengajak, betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Hajah Sandra. Bismillah, Ustaz, salah satu amalan sunnah adalah membaca doa sebelum salam dalam sholat. Apakah doa tersebut dilafazkan atau dibaca dalam hati? Disirkan, begitu Ustaz. Ya, yang namanya doa itu harus diucapkan ya. Doa itu diucapkan. Kalau doa di dalam hati itu bukan doa, itu mah gerentes hadirin. Itu gerentes ya. Yang namanya doa itu diucapkan. Tidak ada suara ya, Ustaz. Iya, jadi diucapkan ya, harus diucapkan ya, gitu. Harus diucapkan. Yang namanya doa itu diucapkan ya. Gitu. Tidak ada di antara para nabi pun yang berdoa di dalam hati, itu nggak ada ajarannya. Yang namanya doa itu diucapkan, baik dengan bahasa kita ataupun dengan bahasa Indonesia. Tetapi baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita. Tapi kalau di dalam sholat ya tetap ya, maka yang terbaik sebelum salam tentu saja itu harus dengan doa-doa maksurat. Berbeda dengan di dalam sujud. Kalau di dalam sujud itu masih khilaf tuh di kalangan para ulama ya. Ada khilaf apakah boleh dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa bahasa Arab, ya harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau sebelum salam itu fix ya, semuanya harus dengan berbahasa Arab.
Tapi kalau dalam sujud itu ada yang membolehkan dengan bahasanya masing-masing ya, tetapi semuanya itu sekali lagi yang namanya doa harus diucapkan ya. Doa itu diucapkan. Gitu ya. Allahu taala. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ratna Permasi Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang soleh yang mendapat kenikmatan di alam kubur secara tidak langsung merupakan petunjuk bahwa akan masuk surga, padahal masih ada yaumul hisab yang harus dilalui? Iya, betul ya. Jadi makanya kenapa Utsman bin Affan setiap kali beliau melewati kuburan ya, beliau selalu menangis. Ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi ya, bahwa kuburan itu adalah manzilatul ula ya, manzilah yang pertama gitu. Kalau selamat maka akan selamat seterusnya. Kalau celaka maka akan celaka seterusnya. Gitu ya. Gitu. Jadi alam kubur adalah tahapan, kalau dia mendapatkan kenikmatan maka itu petunjuk untuk kenikmatan selanjutnya ya. Tapi kalau dia mendapatkan kesengsaraan maka itu petunjuk dia akan mendapatkan kesengsaraan setelahnya ya. Allah taala. Baik Ustaz, ini karena memang waktunya pertanyaan sudah habis, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Bapak kajian-kajian di pagi hari juga bisa dilihat kembali di channel YouTube-nya Khalifah Tour ya. Silakan, sudah tim kami sudah share juga beberapa kajian ustadz-ustadz sebelumnya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, program-program di Khalifah Tour seperti program haji, umroh, halal tour, apa saja dapat ditanyakan kepada Kang Dea ya. Juga ke Kang Muh boleh, ke Mbak Ana juga boleh, silakan. Bagi yang ingin memesan buku Journey to the Light untuk wakaf literasi mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo juga dapat menghubungi petugas kami Khalifah ya. Secara langsung boleh ke Kang Dea. Ustadz, karena memang waktu sudah jam 6:10 di waktu di tempat saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan terakhir sebelum doa ditutup, Ustadz. Udah cukup? Cukup? Boleh? Allah, ya. Boleh dipimpin doa untuk baik, kegiatan kajian pagi hari ini? Baik, insya Allah mudah-mudahan doa kita menambah keberkahan pertemuan kita ya. Kita khususkan bagi orang-orang yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala ganjaran atas kesabarannya, dan juga penghapus bagi kesalahan-kesalahannya, peningkat derajatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mau beraktivitas mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya, yang sedang dalam perjalanan semoga Allah sampaikan ke tujuan insya Allah ya. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadin madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Gun-Gun sudah menyampaikan ilmunya kepada kami semua, dan terima kasih kepada Bunda Empet, semoga sehat. Amin. Terima kasih kepada Pak Rustam, juga semoga keluarganya sehat. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto yang senantiasa hadir, mudah-mudahan juga sehat. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang senantiasa hadir, semoga sehat juga ya keluarganya. Dan besok insya Allah mohon doanya, Ustadz Agus tidak bisa mengisi kajian, insya Allah untuk besok akan diisi oleh Ustadz Nail ya, tentang akhlak. Mudah-mudahan beliau juga sehat ya, karena memang hari ini Bandung cukup
luar biasa ya. Kaitannya dengan pandemi. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri ucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Nuhun dan Kang Dea, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.